Sejarah perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum di Indonesia telah berganti-ganti, terhitung sejak Indonesia. Kurikulum di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa Kurikulum yang pertama tahun 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 atau Kurikulum berbasis kompetensi, Kurikulum 2006 atau Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, dan yang terakhir Kurikulum 1947. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini populer dibanding istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 disebut dengan Rencana Pendidikan. Namanya Rencana Pendidikan. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk membekal pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lebih mengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen by objektif.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengerti sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, sehingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan prosesnya belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari buatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1944 adalah kurikulum 2004, disebut kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terkait pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan. Dan materi yang ditambahkan, materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi. Sekian pembahasan dari sejarah perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Terima kasih.